The Wedding. Bab 2. Penulis Neng. Flashback. Seorang perempuan paruh baya tengah memotong sayuran di sebuah dapur mewah yang berada di rumah megah. Sementara itu seorang gadis berusia 25 tahun tengah berjalan di ruang tengah menuju lantai 2 setelah kepulangannya dari tempatnya bekerja. "Mau sampai kapan kamu begitu terus, Renata?" Suara sang ibu menginterupsi langkahnya, hingga membuat langkahnya terhenti, lalu gadis tersebut memejamkan matanya, bersiap mendengar ocehan sang ibu selanjutnya. "Pergi pagi, pulang malam, kamu bahkan melupakan dirimu sendiri," lanjutnya dengan tanpa menoleh pada sang putri yang kini tengah berdiri mematung menghadapi tangga. Sementara itu tangannya yang tengah menjinjing tas mahal keluaran terbaru tengah mengepal. "Harusnya kamu bisa melupakan masa lalumu sendiri. Usiamu sudah 25. Memangnya kamu tidak ingin seperti teman-temanmu, menikah, punya anak, lalu hidup bahagia?" Gadis tersebut memiringkan sebelah bibirnya. Bahagia? Apakah kata itu pantas untuknya? Bahkan gadis cantik itu merasa kebahagiaan adalah kemustahilan baginya, mengingat sebuah dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. "Aku sibuk." Ucapan datar itu selalu yang terlontar dari mulutnya, membuat sang ibu mendesah lalu meletakkan pisau yang sedari tadi digunakannya. "Sibuk? Kakakmu yang akan menghandle perusahaan. Ayahmu juga masih cukup mampu melakukannya. Kenapa kamu, anak perempuan kami satu-satunya, harus repot sekali melakukan ini, itu untuk perusahaan? Tidakkah kamu ingin seperti gadis lain di luaran sana? Pergi belanja, liburan, atau mungkin berpacaran?" Sang ibu melipat tangannya di dada. Pekerjaannya sudah dilanjutkan oleh asisten rumah tangganya. Kini kakinya perlahan mulai mendekat pada sang putri yang masih membelakanginya. "Lupakan dia. Mulai jalanilah kehidupanmu yang baru dengan normal." Tes. Setetes buliran bening mulai turun dari pipi mulus seputih susu itu. Gadis itu mengeluarkan air mata tanpa dirasainya. Hingga refleks, tangannya mengusap air matanya dengan gerakan kasar. Mengingat dosa masa lalunya sama seperti mengingat nerakanya. Terlalu menakutkan, terlalu menyeramkan, hingga alam bawah sadarnya mengikatnya untuk menghukum dirinya sendiri. Berusaha melupakan masalah besar yang terjadi, dengan mencari kesibukan hingga ia lupa diri. "Mamamu benar, Ren. Segeralah menikah. Mereka bilang, hati akan sembuh jika diobati oleh hati. Kamu dikhianati. Kamu tidak bersalah. Jadi kamu harusnya bisa menikmati hidupmu dengan damai." Sang ayah tiba-tiba datang entah dari mana, mendukung ucapan mama seperti biasa. "Renata Yashinta." Gadis itu semakin memejamkan matanya. Dengan langkah kesal, gadis itu memilih untuk tidak memperdulikan ucapan kedua orang tuanya yang terlihat khawatir. Gadis itu pergi menuju kamarnya, menutup pintu dengan gerakan kasar, hingga terdengar bunyi brak. Kedua orang tuanya hanya bisa menggelengkan kepalanya, lalu memilih untuk menghampiri meja makan yang sudah dipenuhi oleh menu makan malam mereka. Sementara itu, di dalam kamarnya, Renata tengah menatap sebuah bingkai foto yang memperlihatkan kebersamaan dirinya dengan seorang pria. Kala itu semuanya terlihat begitu manis. Renata adalah seorang gadis yang riang dan ceria. Tutur katanya begitu lembut dan santun, hingga membuat banyak pria terpesona dan rela mengantri untuk mendapatkan hatinya. Namun demikian, hanya ada seorang pria yang mampu mengisi relung hatinya, merebut semua perhatian dan perasaannya, hingga gadis itu jatuh sedalam-dalamnya. "Kenapa kamu tega hianatin aku?" gumamnya pilu. Air matanya kembali menetes. Rentetan kejadian tersebut kembali menghantui pikirannya. Hingga kini tangannya sudah meraih sebuah obat yang berada di dalam toples kecil, bersiap menegaknya. Namun perhatian gadis itu teralihkan pada sebuah pesan yang masuk pada ponselnya. Merasa terganggu oleh derinya, Renata segera mengangkat telepon dengan kesal. Si penelpon adalah karyawannya di kantor, dan di jam yang menunjukkan hampir tengah malam, pria tengil itu malah menelponnya. Sungguh terlalu dia. "Halo Bu Ren,
Terdengar sapaan buru-buru di seberang sana, membuat Renata mengerutkan keningnya dalam. Bu, gawat bu, proyek yang sedang kita tangani di luar kota bermasalah. Apanya? Singkat dan datar, itulah ciri khas seorang Renata Yasinta jika berurusan dengan pegawainya. Rupanya tanah yang akan kita bangun untuk perumahan itu adalah tanah sengketa, Bu. Dan sekarang warga tengah mengamuk untuk menghancurkan bangunan. Renata terperanjat, lalu tanpa sadar melemparkan obat yang sedari tadi digenggamnya ke sembarangan arah. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Renata adalah seorang gadis yang perfeksionis. Semua pekerjaan yang dia lakukan sudah sesuai prosedur. Tidak mungkin ada kesalahan sekecil apapun. Kecuali karyawan yang memegang proyek tersebut melakukan kecurangan, Bu. Dia korupsi, membawa kabur uang yang seharusnya diberikan pada warga untuk mengganti rugi tanah mereka yang kita gunakan. Sudah Renata duga, semua ini pasti ada sangkut pautnya dengan ketidakjujuran seorang karyawannya. Saya akan pergi ke sana sekarang, ucapnya tegas dan datar, membuat lawan bicaranya di seberang sana terbelalak kaget. Keputusannya selalu final, tak bisa diganggu-gugat. Di kantor bosnya satu ini terkenal galak dan tidak berperi kebosan. Sekarang, gagapnya tak karuan. Bagaimana mungkin sang bos yang notabene-nya perempuan akan melakukan perjalanan keluar kota yang lumayan jauh di tengah malam buta seperti ini? Ini gila. Seringkali sang bos melakukan sesuatu di luar nalar normalnya. Ayolah, ini tengah malam dan seharusnya semua orang berada di indahnya Pulau Kapuk, bukannya sibuk membereskan kekacauan pekerjaan. Ya, hanya itu? Sungguh? Respon yang sangat menakjubkan. Mentang-mentang bos jadi minim perasaan. Tidak tahukah si bos ini? Jika di seberang sana, seorang pria muda baru bangun dari mimpi indahnya hanya karena sebuah notifikasi dari teman kerjanya mengenai temannya yang lain yang membawa lari uang perusahaan. Dan naasnya lagi, pria itu kini tengah menggunakan kolor dengan gambar pisang lengkap dengan kaos oblongnya. Tidak. Lalu bagaimana dengan rambut acak-acakan dan wajah bantalnya? Si pria mengacak rambutnya frustasi. Apa itu artinya saya juga harus ikut sekarang, Bu? Pertanyaan bodoh itu keluar dengan seenaknya. Pria itu adalah salah satu staf penting yang menggarap proyek tersebut. Kini proyeknya bermasalah dan pria tadi mengatakan harus ikut. Oh, yang benar saja, pertanyaannya sungguh membuat sang bos murka. Menurutmu saja bagaimana baiknya, Fauzan? Tut, tut, tut. Menyebalkan. Awas saja kamu Renata. Telepon dimatikan sepihak, membuat pria yang dipanggil Fauzan tersebut mencak-mencak tak karuan di atas kasur empuknya. Dengan gerakan brutal, pria berusia 23 tahun tersebut segera melompat dari tempat tidurnya, mengambil baju dan celana dengan asal dari dalam lemarinya dan memasukkan celana bahannya tanpa membuka kolor bergambar pisangnya. Ingin rasanya aku